bahwa pemerintah adalah hamba dari Tuhan Allah, dan kuasa pemerintahan itu adalah langsung diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara, ini satu konsep yang begitu berlainan dengan orang-orang Gnostisisme pada zaman Paulus menulis ini, dan sesudah Paulus tulis, mereka salah tafsir belaka akan hal-hal seperti ini. Yang disebut penguasa-penguasa itu ditafsirkan oleh orang-orang Gnostisisme sebagai malaikat-malaikat yang berkuasa. Tetapi saudara-saudara, Irenaeus begitu tegas melawan Gnostisisme, dan dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam pasal ke-13 ini adalah sungguh-sungguh penguasa-penguasa politik yang real. Saudara-saudara, semua penguasa-penguasa di dalam dunia ini memang dibutuhkan oleh manusia atau tidak? Dibutuhkan sekali, dan dibutuhkan secara mutlak. Maka pada waktu zamannya Paulus, dia menulis kalimat seperti ini: pemerintah-pemerintah itu adalah hamba-hamba dari Allah. Dan istilah hamba yang dipakai khususnya di dalam ayat ke-7 itu adalah hamba-hamba seperti mereka yang mengurus di dalam peristiwa agama. Nah, ini sangat menarik. Maka F.F. Bruce mengatakan ini merupakan sesuatu istilah khusus untuk urusan agama, sehingga orang Kristen jangan kira itu sesuatu hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan iman kepercayaan kita, melainkan itu adalah sesuatu yang diutus Tuhan, diurapi Tuhan untuk juga mengurus orang-orang yang beragama. Saudara-saudara, orang-orang yang mempunyai iman kepercayaan terhadap Allah di dalam agama tidak terlepas daripada hidup di dalam masyarakat, di dalam dunia. Kita hidup di dalam dunia ini sebagian hidup daripada hidup kita di seluruh kerohanian kita. Hidup kita mempunyai dua arah. Satu arah yang bertanggung jawab kepada Allah, kedua adalah bertanggung jawab kepada sesama manusia. Saudara-saudara sekalian, melalui kekuatan yang kita terima dari Tuhan Allah, baru kita mempunyai kekuatan untuk bagaimana menghadapi peristiwa-peristiwa dan kesulitan-kesulitan dan problema-problema yang kita hadapi di dalam dunia ini. Dan mengenai urusan daripada dunia ini, ada urusan yang kecil di dapur yang bisa dikerjakan oleh istri kita sendiri. Tapi ada urusan yang besar yang tidak bisa dikerjakan oleh keluarga kita sendiri, dikerjakan oleh edukator di dalam sekolah, dikerjakan oleh orang psikolog di dalam counseling center, dikerjakan orang-orang medis di dalam kedokteran, dikerjakan oleh orang bank, ekonom di dalam perbankan. Saudara-saudara, dan semua masyarakat ada pengurus-pengurus yang lain, tapi ada pengurus total untuk mengatur, memerintah, dan memberikan segala syarat-syarat, aturan main, dan konstitusi. Itu disebut pemerintah. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah kadang-kadang pemerintah terdiri dari oknum-oknumnya pendidikan rendah sekali, tetapi orang-orang yang melakukan hal ekonomi mendapatkan pendidikan-pendidikan yang tinggi sekali, sehingga pemerintah-pemerintah mempunyai kuasa yang tidak ditunjang oleh bijaksana, sedangkan orang-orang berbijaksana tidak mempunyai kekuasaan di dalam pelaksanaan itu. Ini sering terjadi. Itu sebab di dalam filsafat dari Plato, dia mengatakan biarlah kuasa dan bijaksana bertemu dan harmonis. Karena kuasa dan bijaksana kalau tidak harmonis dan tidak bertemu, di situ pasti timbul kekacauan. Saudara-saudara sekalian, pada kadang kita melihat orang yang berbijaksana tidak bisa kerja apa-apa. Orang yang mempunyai kuasa sama sekali bodoh, sehingga akibatnya adalah sewenang-wenang memakai kuasanya dan masyarakat menjadi tidak teratur sama sekali. Plato mengatakan alangkah baiknya kalau pemerintah itu bukan dipilih oleh rakyat jelata. Nah, kalimat ini sangat melawan dengan sesuatu sistem demokratisasi yang sedang dikerjakan abad ke-20. Karena dia mengatakan begitu banyak rakyat yang begitu bodoh. Mereka kalau pilih berarti pilihan adalah akibat kebutuhan mereka. Nah, kalimat ini memang benar. Karena di dalam zaman Greka, pada saat Sokrates berada di dunia,
Plato berada di dunia, Aristotle berada di dunia, Gerika dan semua orang-orang yang mempunyai sistem perbudakan. Mereka satu keluarga mempunyai budak sebanyaknya kalau memang uang mereka banyak. Dengan uang bisa beli barang, dan barang yang paling bisa diperalat yaitu dengan uang membeli budak. Budak-budak yang gede, yang badannya besar tapi otaknya kecil, itu dibeli dengan uang, taruh di rumah, suruh dia menggiling, suruh dia menimba, suruh dia kerja, suruh dia bikin betul, suruh dia kerja apa saja. Dengan uang manusia bisa membeli budak. Dan apakah orang Gerika memberikan hak kepada budak-budak untuk memilih pemerintahannya? Tidak, tak pernah. Mereka tidak ada hak pilih. Mereka tidak ada hak untuk menentukan siapa menjadi penguasa mereka. Mereka cuma tahu mereka harus bekerja sesuatu karena mereka mempunyai status yang begitu rendah. Mungkin karena mereka dikalahkan negaranya oleh negara yang lain di dalam peperangan, sehingga mereka menjadi tawanan. Mungkin karena mereka terlalu miskin, ayah, ibu mereka tidak bisa menghidupkan mereka, maka mereka dijual. Mungkin karena mereka dari nenek moyang tidak mempunyai harta benda warisan apa-apa, mereka perlu menyambung hidup setiap hari 3 kali makanan, tidak bisa membereskan diri, maka mereka menjual diri. Nah saudara-saudara, budak-budak yang kebanyakan tidak mempunyai pengetahuan yang tinggi, tidak ada kesempatan menerima pendidikan yang formal, bagaimanakah mereka mempunyai pengertian politik dan bisa memilih akan siapa yang harus menjadi pemerintah dan pemimpinnya. Itu sebab kita maklum, kita mengerti kenapa Plato tidak menyetujui demokrasi. Nah saudara-saudara, zaman Sokrates di dalam Athena sudah ada istilah demokrasi. Istilah demokrasi itu terdiri dari 2 huruf atau 2 perkataan Gerika. Pertama ada demo dan kedua ada kratia. Saudara-saudara, demo itu artinya adalah rakyat. Kratia berarti yang mempunyai kuasa. Demokrasi berarti kuasa datang daripada rakyat. Tapi rakyat siapakah yang bisa menentukan kuasa? Setelah Sokrates lebih daripada 2100 tahun sesudah itu, baru ketemu seseorang bernama Jean-Jacques Rousseau yang berada di Prancis. Pada waktu dia masih belum umur 30, dia tulis satu buku yang bernama Social Contract atau kontrak masyarakat. Di dalam buku itu dia mengatakan, kecuali manusia di dalam masyarakat sama-sama menyetujui untuk memberikan hak mereka supaya ada orang bisa memerintah, maka tidak ada satu orang mempunyai hak untuk menguasai orang yang lain. Nah buku itu menjadi penyebab teredarnya sesuatu pikiran yang merubah seluruh sistem politik di Eropa. Buku itu menyebabkan satu api yang berlontar dan terus berkembang sampai terjadinya revolusi Prancis yang ditulis oleh seorang di dalam Skotlandia yang menulis The French Revolution. Saudara-saudara, di dalam buku itu dia mengatakan bahwa melalui pengaruh daripada Rousseau, maka api itu menjalar di seluruh Eropa. Dan Eropa mendapatkan sesuatu revolusi Prancis yang sebenarnya adalah sesuatu permulaan kekuasaan rakyat ditambah dengan kebrutalan, kebebasan yang tidak bisa dikendalikan. 2 campur menjadi satu. Saudara-saudara, dari zaman Sokrates sampai kepada zaman Jean-Jacques Rousseau, kita melihat perkataan demokrasi mengalami perubahan definisi yang banyak sekali. Di dalam zaman Plato, orang-orang Athena juga memilih pemerintah, memilih kongres mereka. Tetapi pilihan hanya dilakukan oleh orang-orang bebas. Tidak ada hubungan dengan budak-budak di dalam rumah. Saudara-saudara, karena suatu konsensus daripada semua orang yang intelektual, yang menjadi budak adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan, orang-orang yang tidak mempunyai pelajaran yang cukup tinggi, sehingga mereka tidak berhak menerimanya. Nah saudara-saudara, apakah kalimat ini benar? Kalimat ini sangat benar berdasarkan satu data statistik.
Tetapi secara mutlak adalah tidak. Karena di dalam sejarah muncul pada saat itu dua budak yang paling pintar di dalam sejarah. Saudara-saudara, kedua budak yang pintar, satu adalah Aesop yang telah menulis Aesop Fables. Sampai sekarang buku itu masih menghidupkan banyak orang literatur di dunia ini. Kedua adalah Epictetus, seorang budak yang menganut akan stoicisme, aliran filsafat yang sampai sekarang namanya masih disebut-sebut di universitas yang tertinggi di dalam dunia. Saudara-saudara, itu sebab dilahirkan dalam keluarga cukong, tak tentu otaknya pintar sekali. Dilahirkan di dalam keluarga budak, tak tentu otaknya kosong. Mungkin budak-budak mempunyai intelektualitas yang luar biasa tingginya, sebab seperti contoh dua yang baru disebut di sana. Nah, saudara-saudara, pemerintahan demokrasi yang berada di dalam Athena waktu itu didirikan oleh pilihan, dan pilihan hanya diberikan oleh orang-orang aristokrat yang mempunyai hak padanya. Nah, saudara-saudara, Paulus di sini mengatakan tidak peduli itu semacam monarki atau semacam demokrasi. Tidak peduli pemerintahan itu apa saja. Pokoknya yang memerintah kuasanya semua dari Tuhan Allah. Tidak peduli bentuk pemerintahan itu sistem apa. Tidak peduli pembentukan pemerintahan itu dipilih oleh siapa atau datang daripada nenek moyang. Pokoknya itu ada kuasa dari Tuhan. Nah, kalimat ini pada saat itu seperti mundur dan tidak mengikuti arus daripada zaman. Tapi di sini saya tahu, kita mengerti ini adalah wahyu Tuhan Allah. Jadi Paulus meletakkan sesuatu pemikiran atau suatu patokan pengertian seorang Kristen terhadap penguasaan di dalam dunia. Semua penguasa itu kuasanya dari Tuhan Allah. Semua pemerintah itu mandat dari Tuhan Allah. Engkau tidak terima, begini. Engkau terima juga begini. Karena firman Tuhan mengatakan seperti ini. Itu sebabnya dikatakan, engkau jangan mentaati mereka karena takut. Engkau taati mereka justru karena hati nurani dan karena Tuhan. Ini menjadi dua patokan lagi. Mengapakah orang Kristen patut taat kepada pemerintah? Karena adalah mandat Tuhan Allah. Sehingga kita taat kepada Tuhan, baru kita menjalankan pematuhan kepada pemerintahan. Nah, saudara-saudara, jikalau orang jahat diberikan hukuman di dalam pengadilan yang memberikan vonis, baru dipenjarakan, diberikan hukuman mungkin seumur hidup, mungkin dipenggal kepalanya dan sebagainya, sehingga yang lain karena ada hukuman yang keras mereka menjadi takut. Nah, ini pun menjadi sesuatu cara Tuhan untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang lebih daripada seharusnya. Saudara-saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa, sudah ada sesuatu ketidakmungkinan dihindarkan, yaitu kejahatan itu sudah ada di dalam dunia ini. Tetapi kalau mencegah kelebihan dari kejahatan-kejahatan, maka common grace mulai bekerja. Nah, ini teologi reform. Common grace mulai bekerja untuk menahan supaya kejahatan tidak lebih-lebih. Nah, saudara-saudara, common grace datang daripada anugerah Tuhan yang umum, termasuk orang yang belum Kristen juga menerimanya. Maka common grace tidak mencegah dosa berlebih-lebih. Itu pertama, dari hati nurani. Saudara-saudara. Kedua, dari ketakutan hukum sebab akibat. Dan ketiga, datang daripada adanya sistem keadilan yang berada di pemerintahan. Dan keempat, langsung daripada hukuman-hukuman mungkin di dalam bencana alam dan sebagainya. Bikin manusia mengasosiasikan, karena saya bersalah sehingga saya mendapatkan kecelakaan yang besar. Itu sebab membuat mereka tidak berani sembarangan berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, hal-hal semacam demikian di dalam reform teologi semua dikaitkan sebagai anugerah Allah yang umum. Jadi bukan special grace atau saving grace, tapi ini adalah common grace. Yang disebut common grace tidak sangkut paut dengan orang itu diselamatkan atau tidak. Tapi common grace
bersangkut paut dengan sebelum dia diselamatkan. Toleransi Tuhan mengizinkan dia melewati hari-hari dengan sejahtera dan kurang daripada ancaman dosa, sehingga pada satu hari dia bisa dituntun untuk menerima penginjilan yang akan diberikan kepada dia. Nah, saudara-saudara, toleransi Allah berdasarkan panjang sabarnya Tuhan, sehingga orang itu dituntun sampai pertobatan. Ini ditulis di dalam Roma pasal 2 ayat 3 sampai 5. Ini adalah salah satu bagian daripada common grace. Kita teruskan, saudara-saudara sekalian. Dengan demikian, maka mencegah lebih banyaknya dosa diperbuat. Pemerintah di dalam hal ini sudah menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Tidak berarti pemerintah itu beres. Banyak pemerintah tidak beres. Banyak pemerintah dia punya bijaksana begitu kurang, sehingga orang biasa, sipil lebih mengerti kesalahan-kesalahan dibuat oleh pemerintah itu apa. Banyak pemerintah mereka punya pengertian kurang advance, sehingga orang-orang swasta bisa memberikan pandangan-pandangan untuk memimpin mereka. Ini tidak menjadi soal. Namun saudara-saudara, pemerintah tetap